Malam itu, seorang pria paling dicari di dunia bersembunyi di atas atap rumah sederhana di Medellin, Kolombia. Seluruh kota memburunya. Polisi, militer, agen Amerika, bahkan mantan sekutunya sendiri. Namanya Pablo Escobar. Selamat datang di channel Kisah Masa Lalu. Di sini, kita akan menyelami kisah nyata tokoh-tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia, dari kejayaan hingga kehancuran mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, karena setiap minggu akan ada kisah sejarah paling gelap, paling dramatis, dan paling mengejutkan yang jarang dibahas sedetil ini. Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir pada tanggal 1 Desember 1949 di Rio Negro, Antioquia, Kolombia. Ia tumbuh di kota Medellin, wilayah yang pada masa itu dipenuhi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Ayahnya adalah seorang petani sederhana, ibunya seorang guru sekolah dasar. Sejak kecil, Pablo dikenal cerdas, tetapi sangat ambisius. Teman-temannya mengingat satu kalimat yang sering ia ucapkan saat remaja. "Aku ingin menjadi presiden Kolombia atau menjadi miliarder." Di usia muda, Pablo mulai mengenal dunia kriminal kecil-kecilan. Ia menjual rokok ilegal, memalsukan ijazah, mencuri mobil, hingga menjadi penyelundup barang. Kolombia pada tahun 1960-an sedang kacau. Korupsi merajalela, pemerintah lemah, kelompok kriminal tumbuh di mana-mana, dan Pablo Escobar melihat kekacauan itu sebagai peluang. Pada awal tahun 1970-an, bisnis baru mulai muncul di Amerika Serikat. Permintaannya sangat besar, yaitu kokain. Saat itu, banyak bandar kecil mulai menyelundupkan kokain dari Kolombia ke Amerika. Tetapi, Pablo Escobar berpikir lebih besar dibanding yang lain. Ia tidak ingin menjadi kurir. Ia ingin menguasai seluruh jalur perdagangan. Bersama kelompoknya, Escobar membangun jaringan penyelundupan yang sangat rapi. Pesawat kecil terbang malam hari dari Kolombia menuju Florida. Kapal cepat bergerak diam-diam di Laut Karibia. Bahkan ban mobil dan peralatan elektronik dipakai untuk menyembunyikan kokain. Pada pertengahan 1970-an, lahirlah Kartel Medellin, sebuah organisasi kriminal yang kemudian menjadi salah satu jaringan narkotika terbesar dalam sejarah dunia. Memasuki tahun 1980-an, Pablo Escobar berubah menjadi monster ekonomi bawah tanah. Kartel Medellin menguasai sekitar 80% kokain yang masuk ke Amerika Serikat. Setiap minggu, bertonton kokain dikirim ke Miami, Los Angeles, dan New York. Uang mengalir tanpa henti. Menurut berbagai laporan, Escobar bisa menghasilkan puluhan juta dolar dalam sehari. Majalah Forbes bahkan pernah memasukkan Pablo Escobar ke daftar orang terkaya dunia. Tetapi, kekayaannya menciptakan masalah baru. Jumlah uang tunai yang dimiliki Escobar terlalu besar untuk disimpan di bank. Akhirnya, uang itu disembunyikan di berbagai tempat. Di gudang rahasia, di dinding rumah, di bawah tanah, di perkebunan terpencil. Sebagian uang bahkan membusuk dimakan tikus dan kelembapan. Salah satu mantan anggota kartel mengaku, jutaan dolar hilang setiap tahun hanya karena rusak atau hilang terkubur. Yang membuat Pablo Escobar berbeda dari banyak mafia lain adalah caranya membeli cinta rakyat. Ia membangun rumah untuk warga miskin, membuat lapangan sepak bola, memberi bantuan makanan dan uang. Banyak warga Medellin menganggap Escobar sebagai pahlawan.
Mereka memanggilnya Robin Hood dari Medellin. Di wilayah miskin, foto Pablo Escobar dipasang di rumah-rumah warga. Sebagian rakyat melindunginya, sebagian lagi rela mati demi dirinya. Tetapi di balik bantuan sosial itu, Escobar sedang membangun kerajaan ketakutan. Ambisi Pablo Escobar ternyata lebih besar dari sekadar uang. Ia ingin kekuasaan politik. Pada tahun 1982, Escobar berhasil masuk ke dunia pemerintahan Kolombia sebagai anggota alternatif Kongres Kolombia. Ia tampil rapi, berpidato di depan publik, menyumbang untuk masyarakat miskin. Untuk sesaat, Pablo Escobar terlihat seperti pengusaha sukses yang dermawan. Tetapi seorang menteri kehakiman bernama Rodrigo Larrabonia mulai membongkar masa lalu Escobar. Ia menuduh Pablo sebagai bandar narkotika besar. Perang pun dimulai. Rodrigo Larrabonia akhirnya dibunuh pada tahun 1984. Kolombia terguncang. Dan sejak saat itu, pemerintah secara resmi menyatakan perang terhadap Pablo Escobar. Pablo Escobar memiliki semboyan terkenal, plata o plomo, uang atau peluru. Artinya sederhana, siapapun pejabat, polisi, hakim, atau politikus yang mau bekerja sama akan diberi uang, tetapi yang menolak akan dibunuh. Pada akhir 1980-an, Kolombia berubah menjadi medan perang. Ledakan terjadi di kota-kota besar. Politikus dibunuh, hakim dibunuh, polisi diburu. Ketakutan menyelimuti negara. Salah satu peristiwa paling mengejutkan terjadi ketika sebuah pesawat penumpang Avianca meledak pada tahun 1989. Pemerintah Kolombia dan Amerika Serikat meningkatkan operasi besar-besaran untuk menangkap Escobar. Tetapi Pablo Escobar selalu memiliki cara untuk bertahan. Pada tahun 1991, ia membuat kesepakatan mengejutkan dengan pemerintah Kolombia. Escobar bersedia menyerahkan diri dengan syarat ia tidak diekstradisi ke Amerika Serikat. Dan yang lebih mengejutkan, ia membangun penjaranya sendiri. Namanya La Catedral. Penjara itu lebih mirip hotel mewah dibanding penjara. Ada lapangan sepak bola, barbeque, pesta, telepon pribadi. Bahkan Escobar masih menjalankan bisnis kartelnya dari dalam penjara. Ketika pemerintah sadar bahwa Pablo Escobar masih mengendalikan kartelnya, mereka mencoba memindahkannya ke penjara militer biasa. Tetapi sebelum itu terjadi, Escobar melarikan diri. Perburuan terbesar dalam sejarah Kolombia dimulai. Pemerintah membentuk satuan khusus bernama Search Block. Amerika Serikat membantu dengan teknologi pelacakan modern. Di tengah pelariannya, ada satu kisah yang terus dikenang dunia. Suatu malam, Pablo Escobar bersembunyi bersama keluarganya di daerah pegunungan yang dingin. Anaknya, Juan Pablo Escobar, mengalami hipotermia karena suhu yang sangat rendah. Menurut cerita keluarganya, Pablo membakar tumpukan uang tunai untuk menghangatkan anaknya. Nilainya diperkirakan mencapai jutaan dolar. Bagi Escobar, uang bukan masalah. Keluarganya adalah segalanya. Kisah itu kemudian menjadi simbol betapa gilanya kekayaan Pablo Escobar. Pada awal 1990-an, Pablo Escobar mulai kehilangan kekuatan. Kartelnya pecah, mitra-mitranya dibunuh atau menyerah. Kelompok musuh baru muncul. Salah satunya adalah Los Pepes, kelompok yang memburu semua orang yang terkait dengan Escobar. Rumah-rumah dibakar, jaringan keuangan dihancurkan. Satu persatu,
kerajaan Escobar runtuh. Tanggal 2 Desember 1993, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-44, Pablo Escobar melakukan panggilan telepon kepada keluarganya. Panggilan itu terlacak. Search Block langsung bergerak menuju lokasi persembunyiannya di Medellin. Escobar mencoba melarikan diri melalui atap rumah. Tetapi pengepungan sudah terlalu dekat. Beberapa detik kemudian, semuanya berakhir. Pablo Escobar tewas di atap rumah sederhana. Pria yang pernah menguasai miliaran dolar akhirnya jatuh sendirian. Kematian Pablo Escobar tidak langsung mengakhiri perdagangan narkotika di Kolombia. Kartel lain muncul. Kekerasan masih berlangsung selama bertahun-tahun. Tetapi jatuhnya Escobar menjadi simbol berakhirnya era paling kelam dalam sejarah Medellin. Keluarganya hidup dalam pengasingan. Anaknya, Juan Pablo Escobar, mengganti namanya menjadi Sebastian Marroquin. Ia kemudian menulis buku tentang ayahnya dan berbicara tentang dampak kehancuran yang ditinggalkan Pablo Escobar. Pablo Escobar adalah paradoks. Bagi sebagian orang, ia monster kriminal. Bagi sebagian lainnya, ia pahlawan rakyat miskin. Tetapi satu hal tidak bisa disangkal. Ia mengubah sejarah Kolombia selamanya. Dari jalanan miskin Medellin hingga menjadi salah satu kriminal paling terkenal di dunia. Kisah Pablo Escobar adalah cerita tentang ambisi, kekuasaan, uang, keluarga, dan kehancuran. Jika kalian menyukai video sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe channel Kisah Masa Lalu. Like dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengenal kisah-kisah besar dari masa lalu dunia. Tulis juga di komentar tokoh sejarah mana yang ingin kalian bahas berikutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.